Hutan hujan Indonesia yang sangat berharga telah mengalami kerusakan selama puluhan tahun. Laju perusakan semakin cepat sejak akhir tahun 90-an akibat penebangan liar besar-besaran yang dipacu oleh korupsi dan kolusi pihak yang berwenang. Lebih dari 2 juta hektar hutan musnah setiap tahunnya. Sumatera dan Kalimantan, 2 pulau terbesar, menanggung derita terberat. Hutan dataran rendah di 2 pulau ini diperkirakan akan hilang dalam 7 tahun ke depan. Sementara hutan-hutan di bagian barat Indonesia telah dirusak oleh mafia kayu yang didukung oleh polisi, tentara, dan para politikus, perhatian mereka sekarang mengarah ke timur. Aksi perusakan keji mereka sekarang telah memasuki benteng terakhir hutan Indonesia di Provinsi Papua Barat. Sorong, sebuah kota di ujung barat Papua, merupakan daerah utama bisnis penebangan liar. Hotel-hotel dan bar di sana merupakan tempat di mana transaksi dilakukan antara pembeli kayu asing, terutama dari Malaysia, Cina, dan India, dan mafia kayu setempat. Sebagian besar kayu ilegal yang diperdagangkan di Sorong ditujukan untuk pasar internasional. Pada tahun 2002, Angkatan Laut Indonesia menyita Asian Primer, kapal yang tercatat di Singapura, yang membawa kayu ilegal dengan tujuan Cina. 3 kapal kargo lainnya juga disita, namun 1 kapal berhasil lolos dan 2 kapal lainnya dibebaskan setelah membayar sejumlah uang suap. Saya kira ya, Papua itu kan daerahnya remote, dan saat ini kebetulan rawan, tanda kutip rawan, sehingga terdapat oknum-oknum dari TNI, dari Pemda, dari Kehutanan sendiri, dari Departemen Perhubungan Laut, itulah yang membackingan sekaligus mungkin sebagai pelaku adanya illegal trade atau illegal logging di Papua. Itu pada tahun 2001 kita punya data itu sekitar 30 sampai 50 kapal yang melakukan penyelundupan keluar, baik itu ke Cina maupun ke Malaysia. Kalau dihitung-hitung itu kan sekitar 600.000 meter kubik per bulan. Target utama para penebang adalah pohon merbau, spesies langka yang terdapat di Papua. Sementara merbau dihargai sampai $500 per meter kubik di pasar internasional, masyarakat sekitar Sorong hanya menerima $10 saja. Merbau digunakan untuk membuat lantai dan perabotan. Sejumlah besar dikapalkan dari Sorong, meskipun Indonesia telah melarang ekspor kayu bulat. Website pelayaran ini menunjukkan pengiriman kayu bulat merbau yang menunggu untuk dilepas ke Cina dan India. Pada tahun 2002, sebuah kapal kargo yang mengangkut merbau ilegal dari Sorong ditahan di Cina Selatan, tempat tujuan utama kayu ilegal dari Papua Barat. Logging operations have been ready work in Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi. And now, the logging operation moving into Papua after merbau tree. And this merbau tree is actually the largest tree species in Papua and also quite valuable, and most of them goes for export. Permintaan akan merbau telah mendorong penebangan liar masuk sampai jauh menembus jantung hutan perawan di Papua. Telapak dan EIA berkunjung ke selatan kota Sorong melalui perjalanan sehari dengan kapal motor dan berjalan kaki ke daerah suku Knasaimos untuk menyaksikan akibat dari penebangan liar terhadap masyarakat adat. Masyarakat Knasaimos menggantungkan hidupnya pada pertanian, mencari ikan, berburu, dan beternak. Serbuan penebangan liar ke hutan mereka dimulai sekitar akhir tahun 90-an.
tapi akhir-akhir ini meningkat karena adanya merbau di daerah tersebut. Ya, tradisi masyarakat adat Kanasaimos, ya, hidupnya masih meramu, tidak menetap di dalam setiap usaha untuk pencarian memenuhi kebutuhan menanam, tapi yang masih sifatnya tradisional. Hubungan sebagai kearifan masyarakat adat dengan alam itu sangat menjadi kebanggaan masyarakat, dan tatanan kehidupan masyarakat adat di sini melihat bahwa kekayaan alam yang ada itu menjadi aset utama, sehingga di dalam pengolahannya itu sangat sederhana. Jadi cara mengolah sagu masih menokok, ya, atau mencari ikan dengan alat tradisional. Dan untuk lingkungan ini, perasaan untuk melihat lingkungan itu sebagai bagian yang harus dihancurkan memang tidak. Itu termasuk rumah tangga yang besar. Masyarakat di sini untuk memenuhi kebutuhan itu mereka akan masuk keluar hutan dalam rangka mencari seperti rotan untuk bisa membangun rumah, menjahit atap untuk atap rumah, dan juga bisa mengambil damar. Damar itu dijadikan penerang. Terisolasi dari jalan dan sungai, kampung ini menggantungkan kehidupannya pada hutan di sekitar mereka. Satwa liar diburu untuk dimakan, dan burung-burung diburu untuk dimakan dan dijadikan peliharaan. Pertama, saya panjat dan gantung talinya, dan saya datang jaga. Ada juga bisa tanggap hari itu, kalau tidak lewat 2 hari. Tapi, penebangan liar telah mempengaruhi kemampuan penduduk untuk hidup dari hutan. Dampak dari penebangan di wilayah Kanasaimos itu mengakibatkan adanya satwa-satwa di situ jumlahnya berkurang. Sebagaimana pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Contohnya, masyarakat berburu burung di tempat itu tidak mendapat lagi seperti yang dulunya. Di 3 lokasi tanah adat Kanasaimos, penebangan liar merbau terjadi, bertentangan dengan keinginan masyarakat adat. Kerusakan hutan akibat jalan logging jelas terlihat. Telapak dan EIA menyaksikan kayu bulat merbau berukuran besar yang sudah siap diangkut. Ini jelas ilegal, karena tidak ada izin resmi dikeluarkan untuk menebang di daerah ini. Orang luar yang bertanggung jawab atas penebangan liar di tanah adat ini adalah seorang polisi militer bernama Kaspar. Berbasis di bangunan ini di kota Sorong, Kaspar telah memaksa anggota masyarakat untuk membantunya dalam kegiatan penebangan liar dan mengancam siapapun yang menolaknya. Dokumen ini menunjukkan perjanjian tak resmi antara Kaspar dan seorang penduduk, Nixon Kolinka, yang namanya terlihat jelas di kayu-kayu tebangan liar ini. Ini saya bisa menjelaskan bahwa investor asing tadi kebanyakan diblokir di Sorong, sementara di backing oleh pihak militer. Itu sangat jelas. Jadi pihak militer yang sementara berada di balik pengusaha yang sekarang masuk di wilayah adat Kanasaimos itu salah satu, selain umumnya di tanah Papua yang kita sudah lihat. Sepertinya sekarang yang di sini Tuan Gaspar itu adalah Wadan Pom Sorong yang berada di balik pengusaha yang beroperasi di sini. Sehingga ya kami lihat praktiknya di lapangan memang seperti itu, dan sangat jelas bahwa yang hadir itu berlatar belakang militer, sehingga
membuat masyarakat di sini jelas melihat namanya militer ini sangat tidak bisa. Dia ada haknya untuk harus berbicara, duduk bersama tidak bisa. Di bawah Undang-Undang Otonomi, Papua Barat telah menerapkan sebuah sistem konsesi penebangan skala kecil yang disebut Kopermas. Dimaksudkan untuk memberi kesempatan masyarakat untuk mengelola hutannya, Kopermas justru telah dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh Raja Kayu dan militer untuk mendapatkan kayu murah dengan mengorbankan masyarakat adat. Eksploitasi sistem Kopermas ini terlihat jelas di Raja Ampat, kepulauan di Kabupaten Sorong. Kurang lebih setengah dari sekitar 120 konsesi Kopermas di Sorong berlokasi di Raja Ampat, meskipun populasi di pulau tersebut sangat jarang. Bersama dengan aktivis lokal, Telapak dan EIA mengunjungi Pulau Salawati dan menemukan aktivitas penebangan di daerah hutan lindung. This is a nature reserve in North Salawati. This is one of the most biodiverse areas in the world, and yet we have here illegal logging being carried out in front of all the officials of the area, the police, the government officials, the military. It can't be going on without their complicity. Nama-nama pengusaha kayu dan perusahaannya telah dikenal umum. Ya, jadi di daerah ini ada beberapa perusahaan kayu, ada beberapa perusahaan. Jadi salah satunya itu perusahaan kayu yang beroperasi di sini adalah Untayan Sejahtera Abadi milik Apong, nama Cinanya. Pada tahun 2002, daerah Kalyam di utara Pulau Salawati telah ditebangi oleh perusahaan yang sama, PT Untayan Sejahtera Abadi. Meskipun daerah tersebut adalah daerah kawasan hutan lindung. Kerusakan yang ditimbulkan sangat jelas terlihat, namun masyarakat tidak memperoleh kompensasi sama sekali. Perusahaan seperti PT Untayan Sejahtera Abadi dapat beroperasi dengan leluasa karena adanya kolusi dengan militer. Ya, jadi dari permasalahan yang ada di sini menyangkut illegal logging, seperti kita ketahui di berbagai media massa hampir berapa tahun terakhir ini, Sorong muncul terus. Ada kapal yang ditangkap, tapi kemudian kapal itu lolos dan di atasnya ada polisi yang menjaga. Itu menimbulkan pertanyaan, mengapa di depan mata bagian keamanan itu polisi atau TNI kapal bisa lolos. Korupsi juga terjadi di kantor kehutanan setempat. Di sini para pegawai sudi secara ilegal menggambar ulang batas-batas kawasan lindung untuk kepentingan perusahaan kayu, membuka akses ke kayu berharga. Dokumen-dokumen menunjukkan bahwa perusahaan juga membayar pengeluaran kantor kehutanan untuk survei tata batas. Sebagian besar kayu curian dari Raja Ampat memasuki pasar internasional. Telapak EIA menemukan tongkang Malaysia menunggu pemuatan kayu merbau di sebuah cagar alam di Pulau Batanta yang terletak di sebelah Salawati. Percakapan dengan para pekerja mengungkapkan bahwa perusahaan ini dimiliki oleh pengusaha Malaysia yang baru-baru ini telah memindahkan lokasi operasinya dari Kalimantan Barat. Kayu-kayu ilegal yang ditemukan di kapal ASEAN Primer dengan tujuan Cina yang berhasil disita juga berasal dari Raja Ampat. Kerusakan awal dari industri logging yang lapar yang telah menimpa sebagian besar di Indonesia ini dapat dilihat di seluruh Papua Barat. Hutan hujan perawan yang terakhir ini berada di bawah ancaman langsung, di mana operasi penebangan juga telah memasuki daerah-daerah yang sangat terpencil. Namun demikian, pihak yang mengambil keuntungan hanyalah pedagang kayu, pelindung mereka di militer, serta oknum pemerintah yang korup yang sudi menggambar ulang batas-batas daerah dan meloloskan kapal yang memuat kayu ilegal untuk sejumlah uang. Dengan melihat adanya masuknya pengusaha ini, sangat prihatin bagi kami. Wilayah adat Masai Mos itu sangat sempit. Dalam perhitungan waktu 5 tahun dia akan hanya tinggal tumbuh rumput. Tidak ada pohon lagi. Sedangkan visi dan misi dari Dewan Adat itu melihat negeri ini adalah titipan anak cucu. Berarti bukan artinya generasi sekarang yang harus menghancurkan. Janji-janji oleh Panglima TNI
untuk mengenyahkan korupsi dan janji pemerintah Indonesia untuk menghentikan penebangan liar tidak terwujud. The Adat people that own this land are being exploited, even though there is a system in place where they should be able to use their own resources. What's happening is corruption is moving in, the military are involved, the police are involved, and what's needed is that the governor of Papua actually investigates what's happening with this corruption, with the military, with the police, and gives support to the local people who own these resources.